Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan. Pada perkuliahan kita kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang etika penyuluhan. Sebelum kita memahami terkait etika dalam penyuluhan, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari etika. Etika adalah ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Jadi etika itu bagian dari ciri-ciri perilaku atau tatanan orang untuk berperilaku. Etika bukanlah peraturan. Jadi etika itu bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral untuk membangkitkan kesadaran beritikat baik. Jika dilupakan atau dilanggar, akan berakibat kepada tercemarnya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompoknya. Ini yang dikatakan oleh Kartono pada tahun 1987. Jadi etika itu bukan peraturan, tapi lebih kepada nilai-nilai moral atau norma-norma yang bisa membangkitkan kesadaran seseorang. Bagaimana dia untuk bekerja lebih baik, bagaimana dia agar melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah bagian dari etika. Kegiatan penyuluhan bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi. Jadi kalau dulu penyuluhan itu seperti yang kita sudah ketahui di penjelasan materi sebelumnya bahwa awalnya penyuluhan itu dilakukan secara sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, setiap penyuluh perlu memegang teguh etika penyuluhan. Karena penyuluhan itu sudah bagian dari profesi, maka perlu ada etika, ada moral-moral yang harus mereka jalankan sebagai seorang penyuluh. Nah, itulah kaitan dengan etika dan penyuluhan. Penyuluh harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus ikhlas terhadap kepentingan nasional. Ya, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional, tentunya harus didukung oleh penyuluh. Nah, bagaimana penyuluh itu agar mampu berperilaku sehingga masyarakat senang dengan kehadiran penyuluh, nah, atau senang dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh. Nah, itu sangat berhubungan dengan etika penyuluhan yang dijalankan oleh penyuluh tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu bagi seorang penyuluh harus menjalankan etika penyuluhan, harus menjalankan nilai-nilai moral dalam penyuluhan. Ada berbagai perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh. Ini menurut Salmon 1987. Pertama, perilakunya adalah perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur dan disiplin. Nah, ini adalah perilaku yang harus dipraktekkan oleh setiap penyuluh. Bahwa penyuluh itu adalah sebagai orang atau insan yang beragama, tentunya dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur dan disiplin. Yang kedua
adalah perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau dan menghormati adat kebiasaan masyarakatnya, menghormati pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis dan keluarganya, apapun keadaannya, status sosialnya, dan menghormati sesama penyuluh. Jadi penyuluh itu juga bagian dari anggota masyarakat. Nah, karena dia bagian dari anggota masyarakat, penyuluh harus menghormati adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Menghormati pelaku utama. Nah, pelaku utama di sini yang dimasukkan ya, kalau kita di bidang peternakan ya, peternak-peternak atau orang-orang yang melakukan aktivitas kegiatan produksi peternakan. Nah, itu adalah pelaku utama. Sedangkan pelaku usaha ya, orang yang berkecimpung di dalam dunia atau bisnis usaha peternakan. Nah, itu harus dihormati oleh penyuluh juga. Dan penyuluh juga harus menghormati penyuluh yang lain atau temannya sesama penyuluh. Nah, ini yang dimaksud dengan yang kedua. Yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai yang andal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, kerjanya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi dan berkemampuan untuk bekerja teratur. Nah, jadi penyuluh itu harus punya sifat yang optimis dan andal. Andal itu adalah dia itu bisa diandalkan. Dia mampu, dia punya semangat yang merasa bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya, pekerjaannya secara profesional dan optimal. Dan seorang penyuluh, dia tidak hanya bisa bekerja sendiri, tapi dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dan dia dalam menjalankan tugasnya, dia secara disiplin dan teratur dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kesehariannya. Jadi orang penyuluhan itu atau seorang penyuluh itu perilakunya harus teratur, harus disiplin. Kemudian perilaku yang terakhir yang harus ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh adalah perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet, mental, dan semangat kerja yang tinggi, selalu berusaha mencerdaskan diri dan selalu berusaha mengkaitkan kemampuannya. Maksudnya di sini adalah perilaku yang mencerminkan dinamika, bahwa orang penyuluhan itu atau seorang penyuluh itu dia itu tidak bekerja secara stagnan, atau dia bekerja tidak hanya melakukan pekerjaan aktivitas kebiasaan setiap hari, tapi dia itu berusaha bagaimana aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakannya itu memiliki perkembangan hari demi hari. Bahkan penyuluh itu harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dari setiap aktivitas pekerjaannya. Jadi dalam melaksanakan pekerjaannya, penyuluh tidak bekerja secara monoton atau melaksanakan yang telah ada atau yang sudah dia ketahui sebelumnya. Tapi penyuluh itu berusaha untuk mencari dan mempelajari ilmu-ilmu yang terbaru. Apalagi di zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu cepat berkembang. Nah, di sini dituntut bahwa penyuluh itu harus punya perilaku yang mencerminkan dinamika. Penyuluh itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi senantiasa dia mencerdaskan dirinya. Caranya mencerdaskan diri tentunya dia harus belajar, meningkatkan kapasitas atau pengetahuannya untuk mengetahui atau memahami ilmu-ilmu pengetahuan terbaru yang belum dimiliki atau dipahami oleh seorang penyuluh tersebut. Nah, inilah 4 perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh. Nah,
Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah kegiatan penyuluhan bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi. Nah, ini eh, berhubungan dengan yang tadi bahwa penyuluh itu bukan lagi pekerjaan sukarela, tapi sudah menjadi profesi. Nah, kegiatan penyuluhan juga bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi. Namun, pada hakikatnya, hingga saat ini, penyuluhan dan kegiatan penyuluhan yang telah berkembang menjadi kegiatan profesi belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh atau belum dilaksanakan secara profesional. Hal ini bisa kita lihat pertama dari kemampuan penyuluh untuk melayani kliennya. Klien ini adalah bisa disebut juga sebagai sasaran dari penyuluhan yang masih terpusat pada aspek teknis budidaya, pertanian atau peternakan, sedang aspek manajemen, pendidikan, kewirausahaan, dan hak-hak politik petani atau peternak relatif tidak tersentuh. Nah, selama ini jadi penyuluh itu hanya lebih ke fokus kepada aspek teknis atau aspek budidaya. Nah, sedangkan aspek-aspek yang lain, nah itu jarang atau bahkan tidak tersentuh oleh penyuluh itu sendiri. Yang kedua adalah kelambanan transfer inovasi yang dilakukan oleh penyuluh dibanding kecepatan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku bisnis, LSM, media massa, dan stakeholder yang lain. Jadi kelambanan transfer informasi inovasi yang dimaksud di sini adalah bahwa penyuluh dalam melakukan kegiatannya malah cenderung selalu terlambat dibanding dengan pelaku bisnis atau LSM yang membawa inovasi-inovasi yang baru kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebanggaan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disandangnya yang lebih rendah dibanding harapannya untuk memperoleh kesempatan menyandang jabatan struktural. Jadi orang merasa profesi penyuluhan itu tidak lebih baik dari profesi di jabatan struktural. Nah, penyuluh memandang bahwa profesinya itu sebagai jabatan fungsional, ya merasa kurang memberikan harapan untuk memperoleh kesempatan menyandang jabatan struktural. Atau bisa dikatakan juga bahwa penyuluh itu mungkin merasa minder dengan profesinya. Kemudian, kinerja penyuluh yang lebih membandingkan pengumpulan kredit poin dibanding mutu layanannya kepada masyarakatnya. Nah, ini kerap kali terjadi ya di kegiatan penyuluhan atau orang-orang penyuluhan, bahwa orang-orang penyuluhan itu dalam meningkatkan karirnya itu tentunya harus mengumpulkan kredit poin atau angka penilaian. Nah, kadang kala mereka bekerja lebih berorientasi kepada pengumpulan atau peningkatan angka kredit atau kredit poin dibanding dengan mutu atau kualitas pelayanannya kepada masyarakat atau sasaran penyuluhan. Nah, sedangkan yang kelima adalah persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemukakan oleh masyarakat petani atau peternak dan stakeholder yang lain. Jadi ada permasalahan bahwa sasaran penyuluhan atau stakeholder yang lain, petani atau peternak itu menganggap bahwa kinerja penyuluh itu rendah. Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan yang bisa kita amati, lihat dalam aktivitas kegiatan penyuluhan. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya apa yang telah saya jelaskan
di atas ini sudah lama disadari oleh masyarakat penyuluhan. Jadi sebenarnya yang kita bahas tadi terkait dengan eh, mulai dari kemampuan penyuluhan sampai dengan persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh, itu sudah lama disadari oleh masyarakat penyuluhan pertanian di Indonesia. Bahwa masalah-masalah ini yang mungkin dari sekarang masih ada, tapi itu dulu sudah disadari oleh masyarakat penyuluhan pertanian atau orang-orang yang berkecimpung atau berasosiasi di eh, organisasi penyuluhan. Nah, sehingga pada Kongres Penyuluhan Pertanian pertama, ya, pada tahun 1986 disepakati untuk merumuskan etika penyuluhan yang seharusnya dijadikan acuan perilaku penyuluh. Jadi, Kongres pertama penyuluhan itu dilakukan pada tahun 1986 dan di sanalah disepakati atau dirumuskan etika penyuluhan. Ada panca etika penyuluhan pertanian atau peternakan. Berarti kalau panca artinya adalah 5, berarti ada 5 etika penyuluh pertanian atau peternakan. Apa itu? Yang pertama adalah penyuluh pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani mitra sejajar. Jadi penyuluh pertanian atau peternakan itu adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dia menghormati sasaran penyuluhan dan menjadikan sasaran penyuluhan itu adalah mitra sejajar. Berarti kalau di mitra sejajar adalah berarti adalah bahwa sasaran penyuluhan itu adalah sebagai tim kerjasama. Jadi tidak memandang posisi dari sasaran penyuluhan itu sebagai posisi yang paling rendah dari dia, tetapi penyuluh itu memandang sasaran penyuluhan itu, petani atau peternak itu sebagai partner atau teman kerjasama dalam kegiatan penyuluhan. Yang kedua dari panca etika penyuluh pertanian adalah penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. Penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. Jadi penyuluh pertanian atau peternakan itu ia menempatkan apa yang menjadi kebutuhan dari petani, peternak atau nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. Jadi penyuluh dalam membuat atau menciptakan suatu program, dia harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari petani, peternak atau nelayan sebagai sasaran dari penyuluhannya. Kemudian yang ketiga, penyuluh pertanian atau peternakan senantiasa lugas, tulus, dan jujur menyampaikan informasi, saran, ataupun rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator dalam membimbing petani, peternak, atau nelayan. Jadi, dia harus bisa menempatkan dirinya di lingkungan sasaran penyuluhan. Bisa dia bertindak sebagai motivator, bisa bertindak sebagai dinamisator, bisa juga bertindak sebagai fasilitator maupun katalisator. Yang keempat adalah penyuluh pertanian atau peternakan senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani, peternak, atau nelayan serta memperlihatkan teladan, serasi, selaras, dan sumbang kepada semua pihak. Jadi penyuluh itu harus punya dedikasi, pengabdian, bahwa dia bekerja sebagai penyuluh adalah pengabdian.
Kemudian yang terakhir dari panca etika penyuluh pertanian peternakan ini adalah penyuluh pertanian atau peternakan senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps penyuluh pertanian atau peternakan atas prinsip silih asu, silih asi, silih asah, serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati agama, kepercayaan, aturan, dan norma. Jadi, seorang penyuluh itu adalah orang yang bisa memelihara kesetiakawanan sosial, kesetiakawanan sesama penyuluh atau antar penyuluh. Dan dia juga harus bisa bersikap dan bertingkah laku di tengah-tengah lingkungan masyarakat maupun lingkungan dari sasaran penyuluhan, menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, adat istiadat. Nah, inilah 5 panca etika penyuluh pertanian atau peternakan. Nah, demikian penjelasan materi perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan baik melalui Google Classroom, melalui YouTube, maupun melalui WA Group. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan perkuliahan kita kali ini. Saya harapkan semuanya tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap pelihara semangat dalam mengikuti kuliah secara online ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.